Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sahabat-sahabat odon, sahabat kaos. Oke, kita tidak henti-hentinya ya membahas tentang anak-anak kelinci yang ibaratnya baru-baru melahirkan ataupun problem-problem di mana kelinci kita selalu mati setiap baru melahirkan. Entah ibaratnya baru berojol, kadang-kadang problemnya seperti itu. Oke. Di sini saya berterima kasih ya udah sekali lagi buat subscriber saya Abang Ujang yang ganteng yang gak ketulungan. Oke. Ini udah ngasih ini nih apa namanya ya, rumput sintetis ya. Abang Ujang ya, buat Abang Ujang yang asal Cianjur tinggalnya di Pamarian sekarang. Oke, makasih banget ya Abang Ujang nih. Oke, gini ya buat sobat-sobat sekalian, dimana pembahasan kelinci baru beranak ini tidak ada hentinya karena banyak banget faktor-faktor yang membuat kelinci kalian itu bisa mati. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu ya sampai kelar semuanya. Kadang-kadang kalian juga kan suka sadar seperti ini. Kok anak kelinci saya selalu baru lahir itu selalu digerbutin semut, bukan digerbutin apa ya? Apa ya bahasa ini? Pokoknya mah selalu gerbutin semut ataupun seolah-olah dimakanin semut ya. Kenapa bisa seperti itu buat teman-teman sekalian? Dikarenakan di sini itu videonya sangat simpel, kita bahas ya. Faktor kelinci yang selalu habis lahiran itu selalu menimbulkan ancaman-ancaman berbahaya buat selain semut dan tikus juga banyak ya. Ini kita bahas yang tentang semut. Nah, semut juga bisa berujung kematian buat anak-anak kelinci ataupun tikus juga bisa. Nah, kalau habis melahirkan kadang-kadang si induknya ini tidak memakan ataupun tidak menjilat ataupun tidak tidak ibaratnya kita itu dilap ya, itu tidak menjilat sama si induknya. Kadang-kadang kan kelinci habis melahirkan itu secara garis besar si induknya itu dia akan memakan bali si kelinci dan si kelinci anak-anaknya itu akan dijilatin sama si induknya sampai benar-benar bersih dan tidak mencium bau aroma darah yang menimbulkan semut datang ataupun manis. Kalau misalkan kalian kalau kalian misalkan merasakan hal-hal seperti itu, kalau misalkan kelinci kalian beranak tapi kalian tidak peka dengan kondisi si psikologi si induknya ini yang kurang benar-benar bisa mengurus anak secara garis besar, yaitu tidak benar-benar ibarat orang itu kalau beranak itu dimandiin ya, kalau dia itu tidak bisa menjilati si anak-anaknya dan timbul-timbullah bau-bau amis seperti itu. Kadang-kadang bau-bau amis ini seperti ini bisa menimbulkan semut dan tikus. Oke, buat sobat-sobat dan sahabat kaos, video ini kan emang sederhana. Nah, kalau misalkan hal-hal kalian menemukan hal seperti itu, tolong kalian benar-benar peka terhadap apa? Katanya kalau misalkan kelinci anakannya dipegang nggak disusuin, takut nggak diaku. Udah buang mitos seperti itu. Buktinya di sini saya kalau misalkan ibaratnya kalian udah mengerti tentang hal-hal dunia perkelincian, insya Allah itu anak-anak bakal selamat, nggak apa-apa, no problem. Isoko ibaratnya aman saja dipegang seperti apa. Saya pernah kejadian kelinci melahirkan di tangan saya langsung, pas dipegang mas saya dia dibrojol, nah brojol. Tapi dia alhamdulillah nyampe besar ya. Berarti di situ kita bisa menyimpulkan kalau misalkan anak kelinci yang dipegang sama kita itu aman aja. Dikarenakan kita kadang-kadang nggak disusuin sama induknya, itu kita tidak tahu tentang ilmu-ilmu dasar tentang kelinci. Oke sobat, kita balik lagi ke pembahasan topik yang tadi itu ya, yang tentang habis melahirkan kelinci selalu kena semut. Di situ juga bisa faktor kandang ya sobat-sobat sekali ya. Dimana faktor kandang ini bisa menjadi faktor, yaitu kalian membuat kandangnya itu dekat dengan sarang semut. Nah, kebanyakan sarang semut itu kan ibaratnya dekat-dekat tanah ya. Nah, kadang-kadang kalian tuh bikin kandangnya dekat-dekat sarang semut. Jadi, setiap si kelinci melahirkan itu dia tercium oleh bau-bau darah ataupun bau-bau amis, tikus dan lain-lain.
Nah, kalau misalkan kalian seperti itu ataupun menemukan seperti itu, kalian biarkan aja dulu si induknya melahirkan dulu. Kalau misalkan kelinci kalian tidak dimakan itu balinya, kalian ambil balinya buang. Nah, kalau si kelincinya masih banyak darah, kalau bisa ganti petinya, ya kan? Ganti peti si kelincinya. Ganti peti si kelinci agar si bau-bau amisnya itu hilang seperti itu. Emang ada faktor yang beberapa ya yang menyebutkan, yaitu si kelinci kalau misalkan ganti peti ataupun dan lain-lain, dia itu bisa tidak mengakui petinya tersebut. Nah, dikarenakan emang benar ya secara garis besar, jadi dia itu bau amis gua bekas lahiran bukan di sini nih, ya kan? Bukan karena nggak mau diakuin, oh bukan di sini nih katanya. Nah, timbulnya itu kan ibaratnya ke anaknya. Nah, kan saya udah pernah buat video yang seperti itu, pegang anaknya, pegang induknya, ntar juga disadar kembali kok. Hal-hal seperti itu sangat-sangat kecil dan sangat-sangat minim ya. Kalau misalkan kalian menemukan hal-hal berbau amis seperti itu, ganti peti. Kalau misalkan kalian bali-balinya tidak dibuang, berbahaya, bisa mengakibatkan dia mengundang gangguan-gangguan seperti tikus. Terutama tadi menurut kalian itu yang sering ditemukan itu sering mati, yaitu digerebutin semut, katanya selalu dimakan semut anak kelincinya. Ya iya, kalian itu nggak peka sobat, dikarenakan itu bau-bau amis banget. Bau amisnya kenapa? Jadi mengundang semut-semut yang sedang mencari mangsa, karena kan semut ini kan tidak sangat sensitif dengan bau-bau amis ya. Timbulnya dia akan datang dan seolah-olah itu makanan, padahal kan dia makhluk hidup, si bayi kelincinya itu. Timbullah digigitin si kelincinya sampai badannya itu warna putih dan bukan berwarna merah lagi, saking kalau misalkan manusia itu gatel banget kali ya digigitin seperti itu, dan timbullah angka kematian seperti itu. Oke, kita ulang lagi ya. Kalau misalkan kalian menemukan hal seperti itu, tolong bersihkan kandang bersihkan peti kalian. Kalau misalkan si kelinci induk kelinci kalian tidak memakan balinya, ambil buang, jangan ditaruh seperti itu. Jangan takut untuk memegang anaknya, takut nggak diakuin, ya kan? Takut nggak diakuin anak kelinci saya, sedangkan di situ di dalam itu berbahaya, bisa mengakibatkan timbulnya mengundangnya berbau predator seperti tikus ataupun ibaratnya semut ya. Ambil periksa buang. Kalau misalkan di dalam petinya over banget, jadi darah kelinci itu si anaknya nggak dibersihin banget, kita biarin aja dulu, coba perkembangan si induknya apakah dibersihin atau tidak. Kalau misalkan tidak, over banget di dalam petinya itu banyak darah dan lain, ganti. Anjurkan sama saya petinya ganti agar tidak menimbulkan predator seperti itu, ya kan? Sebenarnya video ini sangat simpel ya, ini tergantung kalian itu menyingkapinya seperti apa dan bagaimana. Oke, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian. Tapi jangan lupa jangan lupa subscribe ya buat teman-teman sekalian, agar video ini bisa berkembang dan kita bisa sharing-sharing. Kalau misalkan kita mau sharing ya silakan aja, kita cari waktu yang tepat dan kita bisa ngobrol bersama-sama melalui via telepon. Kalau misalkan kita nggak sibuk masing-masing ya. Saya juga kan sambil kerja, jadinya agak-agak bukan sibuk sih, jadi menyesuaikan waktu lah ya kan sobat-sobat. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semua dimanapun Anda berada.